Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Aini Oktaviatna, NIM 19005080. Di sini saya membuat video tentang mata kuliah pendidikan keluarga yang diampu oleh Bapak Muhammad Natsir. Nah, materi pada video kali ini yaitu tentang konsep dan strategi keluarga mendidik lansia di era teknologi informasi. Nah, jadi di era teknologi dan informasi ini, keluarga perlu juga untuk mendidik lansia. Yang pertama adalah pengertian dari lansia itu sendiri. Lansia atau lanjut usia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Batasan lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yaitu adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas itu bisa disebut sebagai lansia. Dan pada masa lanjut usia, biasanya seseorang sudah pensiun dari pekerjaannya, di mana masa pensiun itu bagi sebagian lansia dimaknai sebagai saat dimilikinya kebebasan untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukannya. Nah, kebebasan itu dalam artian bebas karena memiliki waktu yang luang cukup banyak sekali, mana lansia tersebut bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan, untuk mengembangkan bakatnya, kemudian untuk lain-lain melakukan hal-hal positif lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian era digital. Era digital adalah zaman di mana manusia menggunakan teknologi digital yang terwujud dalam berbagai bentuk kemajuan teknologi. Antara lain yaitu dengan merebaknya penggunaan internet dan komputer. Nah, teman-teman semua sama-sama kita ketahui di zaman sekarang ini sudah merebak sekali internet dan juga smartphone, di mana banyak sekali orang-orang yang telah menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi informasi melalui smartphone dan juga internet tersebut. Nah, lansia yang hidup di era digital berhadapan dengan suasana baru yang jauh berbeda dengan zamannya dahulu, di mana mereka mau tidak mau harus berkomunikasi dengan smartphone, menggunakan ATM, e-banking, kemudian media sosial, kemudian belajar menggunakan internet dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun, lansia meskipun pada zaman dahulu itu belum mengenal yang namanya internet atau belum terlalu familiar dengan internet dan juga smartphone, namun pada zaman sekarang ini mereka harus mampu beradaptasi dengan suasana baru tersebut. Karena mau tidak mau, lansia harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pada zaman sekarang ini. Nah, untuk agar lansia tersebut bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan, terutama di era teknologi informasi di mana zaman semakin canggih ini, maka keluarga juga turut berperan, di mana ada strategi keluarga mendidik lansia di era teknologi informasi. Yang pertama adalah menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri. Artinya dalam mendidik lansia tersebut di era teknologi informasi ini haruslah menciptakan iklim dan suasana belajar yang nyaman tentunya untuk lansia. Kemudian yang kedua adalah memahami kondisi yang dialami oleh lansia. Sama-sama kita ketahui bahwa lansia pada umumnya sudah memiliki penurunan fisik seperti penglihatan yang kabur, pendengaran yang kurang, dan juga daya ingat yang kurang juga. Jadi untuk itu keluarga harus bisa memahami kondisi tersebut dan juga harus dengan sabar mendidik lansia di era teknologi informasi ini. Apalagi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda sekali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan pengalaman belajar yang telah dimiliki lansia. Nah, lansia ini adalah orang yang telah memiliki umur 60 tahun ke atas yang tentunya sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai bahan belajar juga di dalam pembelajaran atau di dalam keluarga mendidik lansia ini. Nah, siapa tahu pada saat masa mudanya lansia ini sudah memiliki pengetahuan tentang internet namun belum secara maksimal untuk memanfaatkannya. Nah, pada saat sekarang inilah dengan menggunakan pengalaman yang telah ada tersebut, keluarga bisa mendidik lansia di era teknologi informasi untuk lebih mendalami lagi terkait tentang teknologi informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk bisa mencapai tujuan belajar yang diinginkan secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi hasil belajar, di mana jika sudah lansia tersebut diajarkan, maka ada evaluasi berupa mungkin bisa diulang-ulang kembali, karena kita sama-sama tahu bahwa daya ingat dari lansia itu mengalami penurunan.
Nah, oke teman-teman semua, selanjutnya ada manfaat keluarga mendidik lansia di era teknologi informasi. Yang pertama adalah menjadikan lansia mampu beradaptasi dengan era teknologi informasi. Dengan kita memberikan pengajaran-pengajaran kepada lansia, tentunya lansia akan bisa untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau suasana yang baru, yang berbeda jauh dengan suasana pada zaman lansia, pada saat lansia itu muda, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan yang luas untuk lansia tetap aktif di masa tuanya. Nah, meskipun lansia ini cenderung sudah dianggap tua dan juga tidak memiliki kegiatan lagi, namun di masa tuanya justru lansia ini harus diberikan kegiatan-kegiatan yang aktif untuk mendukung lansia tersebut agar tetap bisa berproduktif di masa-masa ataupun di waktu-waktu senggangnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah lebih terjalin kedekatan antara keluarga dengan lansia, dan yang terakhir adalah lebih membuka wawasan pengetahuan bagi lansia. Nah, lansia ini bisa lebih terbuka wawasan pengetahuannya dengan lebih banyak belajar lagi, dan disitulah keluarga berperan sekali untuk mendidik lansia di era teknologi informasi. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan di awal tadi, di sini saya mencontohkan ada permasalahan dan juga solusi yang harus diberikan yang terjadi di lapangan. Nah, kalau melihat di lapangan, yaitu di tempat tinggal saya sendiri atau di sekitar lingkungan saya, itu memang ada cukup banyak lansia, di mana lansia itu memiliki waktu senggang namun hanya dihabiskan untuk duduk-duduk saja, seperti itu. Jadi waktu senggang dari lansia itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Itu merupakan sebuah permasalahan, sehingga solusi dari permasalahan tersebut yaitu keluarga lebih bisa memperhatikan lansia lagi dengan memberikan pembelajaran, atau keluarga ikut turut berserta membelajarkan lansia, sehingga lansia ini memiliki waktu yang produktif. Contohnya saja dengan menggunakan media sosial. Bagaimana lansia bisa menggunakan media sosial untuk beradaptasi di zaman sekarang ini. Dan juga melalui media sosial itu lansia juga dapat nantinya menggunakan media sosial dan juga internet untuk mencari situs-situs yang bisa mendukung untuknya memiliki kegiatan yang aktif. Seperti di media sosial itu banyak sekali cara-cara atau pola hidup sehat. Nah, itu lansia bisa mencari-cari, sehingga lansia juga bisa mempelajari bagaimana cara hidup sehat melalui media internet tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, lansia juga bisa diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk lansia itu bisa memiliki kegiatan yang aktif. Misalnya kegiatan spiritual, kegiatan untuk kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.